Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozul Paramedika. Di sini saya akan presentasikan dari PPT kami, yaitu Siasa Amalia. Jadi poin pertama yang akan dijelaskan adalah yaitu Baitul Mal. Baitul Mal itu sangat penting bagi kehidupan negara Islam, yaitu posisinya sebagai lembaga tempat penyimpanan kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas pemasukan, penyimpanan atau pengeluaran kekayaan negara. Jadi menurut Ibnu Humam, pengarang kitab Al-Bada'i, berpendapat ada empat konsep Baitul Mal. Yang pertama yaitu harta binatang ternak, dan harta pertanian, dan harta yang dipungut dari pedagang muslim. Yang kedua yaitu harta pajak tanah. Yang ketiga harta yang dipungut dari pedagang non muslim. Yang keempat yaitu harta pusaka milik orang yang sudah meninggal. Yang selanjutnya ada tiga proses penyaluran harta, yaitu yang pertama harta zakat. Zakat itu bagi yang diberikan kepada fakir miskin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu harta yang diberikan untuk menggaji para pejabat, hakim, ulama yang memberikan fatwa, terus prajurit, penjaga jalan, terus orang-orang yang membangun masjid, terus ya itu dan lain sebagainya. Ya, dan yang ketiga itu untuk membeli pengobatan. Yang pertama untuk pengobatan untuk orang yang sakit. Yang kedua itu membeli kain kafan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Dan yang selanjutnya membiayai kehidupan anak yang terlantar, yang sudah tidak mempunyai orang tua. Dan yang terakhir itu membiayai orang yang sudah tidak mampu bekerja. Itu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jizyah dan kharaj. Dan yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang jizyah. Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jizyah itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan, sehingga dapat bermakna negara yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka, atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, dan kehormatan dan agama. Jizyah merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat dan wajib diambil setiap 1 tahun. Hukum jizyah adalah wajib berdasarkan nas Al-Quran yang ada pada surat At-Taubah ayat 29 yang artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian,
dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dan patuh kepada mereka dalam keadaan tunduk. Jizyah di sini ada dua macam. Yang pertama adalah jizyah sulhiyah. Yang dimaksud dengan jizyah sulhiyah yaitu jizyah yang dikenakan berdasarkan perdamaian, sudah tentu kadarnya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Rasulullah SAW pernah melakukan jizyah yang semacam ini dengan Najron, yaitu dengan membayar persalinan pakaian. Umar pernah pula melakukan dengan mewajibkan mereka dengan dua kali lipat dari yang diambil dari Muslim. Dan yang kedua adalah jizyah khairu sulhiyah, yaitu golongan orang-orang kaya, bagi mereka dikenakan 48 dirham. Dan yang kedua, golongan menengah yang dikenakan kepada mereka 24 dirham. Dan golongan yang terakhir, golongan fakir yang masih dapat bekerja, bagi mereka dikenakan 12 dirham. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kharaj. Kharaj di sini adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan hal-hal tertentu yang dapat dibebankan atas umat Islam. Kharaj pertama kali dikenal dalam umat Islam setelah Perang Khaybar. Pada saat itu Rasulullah SAW memberikan dispensi kepada penduduk Yahudi Khaybar untuk tetap memiliki tanah mereka, yang dengan syarat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah Islam. Dalam sejarah pemerintah Islam, kharaj merupakan sumber keuangan negara yang dikuasai oleh komunitas pemerintah, bukan oleh sekelompok orang. Kharaj di sini dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj sebanding dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya 1/2, 1/3, atau 1/5 dari hasil yang diperoleh. Sedangkan bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non-muslim. Kewajiban membayar kharaj hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkan bisa 3 atau 4 kali setahun. Jumlah pajak yang dikenakan pernah dipraktikkan dalam pemerintahan Islam beragam sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniannya. Khalifah Umar misalnya menetapkan jumlah kharaj sawat al-ira dengan ketentuan 1 dirham untuk setiap jarib dan 1 kofit gandum untuk tanah yang terjadi dari sejumlah sungai dan kanal. Untuk tanah sawah, komposisi jumlah pajak per jarib adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggur 10 dirham, kurma 8 dirham, tebu 6 dirham, gandum 4 dirham, kapas 5 dirham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Saiful Arif ingin menjelaskan tentang harta fai. Harta fai adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim dari harta orang kafir, dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun pasukan berunta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan. Itu harta fai. Lalu harta fai adalah salah satu pendapatan Baitul Mal dalam daulah khilafah. Harta fai sendiri bisa diperoleh ketika daulah khilafah itu ada. Jadi harta fai ini bisa diperoleh ketika daulah khilafah itu ada.
maka konsep fai belum bisa diterapkan seperti itu. Karena itu termasuk kebijakan negara. Di antara pembagian dan prosedur pembagian harta fai antara lain seperti para pejuang perang, para pejuang yang sudah gugur, lalu hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan mukmin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.